Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang aturan hukum UU ITE. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu. Dari kelompok kami ada Adinda Rahmania dengan NIM 035, Istiqomah Hidayah Mulyana dengan NIM 070, Jessica Fernandaria Citra dengan NIM 071, dan Alfiah Fitria Wardani dengan NIM 072. Pertama ada hubungan hukum dan teknologi. Hukum dan teknologi saling bergantung. Teknologi dapat membentuk hukum dan hukum dapat membentuk teknologi. Pengenalan hukum teknologi informasi menjadi penting karena dalam pemanfaatannya bukan hanya terdapat sisi positif tetapi juga negatif. Berbagai ketentuan yang diatur melalui UU ITE ditunjukkan demi kepercayaan pengguna teknologi. Hukum dan teknologi merupakan bidang yang mempelajari dampak hukum, sosial, dan normatif dari perkembangan teknologi digital. Hukum dan teknologi juga mengatur pemanfaatan teknologi informasi yang disebut juga sebagai hukum teknologi informasi, cyber law, hukum dunia maya, hukum Mayantara. Selanjutnya di rekan saya. Selanjutnya ada ruang lingkup berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2008. Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE bertujuan untuk menjaga agar ruang digital Indonesia agar selalu bersih, sehat, beretika, dan produktif. Dalam implementasinya harus tetap memberikan keadilan bagi masyarakat. Undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum di Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Yang kedua ada penerapan UU Nomor 11 Tahun 2008. Warga negara Amerika menggugah status di Facebook yang berisi penghinaan terhadap warga negara Cina yang tinggal di Indonesia. Warga negara Amerika tersebut melakukannya ketika berada di Singapura. UU ITE bisa diberlakukan terhadap warga negara Amerika tersebut karena perbuatannya memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia. Next. Yang selanjutnya ada asas dan tujuan pemanfaatan teknologi. Dengan adanya perkembangan teknologi, maka seseorang atau perusahaan akan lebih mudah mendapatkan informasi secara global. Bahkan untuk mendapatkan hal itu tidak membutuhkan waktu lama. Yang pertama yaitu ada asas kepastian hukum, landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Yang kedua ada asas manfaat, yaitu asas bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga ada asas kehati-hatian, yaitu landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Selanjutnya, asas dan tujuan pemanfaatan teknologi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada asas dan tujuan pemanfaatan teknologi, yaitu yang keempat asas itikat baik, yaitu asas yang digunakan para pihak dalam melakukan transaksi elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut. Yang kelima, asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Asas pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang. Next. Selanjutnya ada alat bukti elektronik, yaitu ada beberapa pasal. Yang pertama yaitu pasal 5 ayat 1 Undang-Undang ITE dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Yang kedua, hasil cetak dari informasi elektronik dan atau hasil cetak dari dokumen elektronik. Informasi elektronik dan dokumen elektronik tersebut yang akan menjadi alat bukti elektronik atau digital evidence. Sedangkan hasil dari cetak informasi elektronik dan dokumen elektronik akan menjadi alat bukti surat.
Selanjutnya ada pasal 5 ayat 2 Undang-Undang ITE, mengatur bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perbuatan yang dilarang. Yang pertama ada pasal 27A UU nomor 1 tahun 2004 mengatur tentang pencemaran nama baik. Yang kedua ada pasal 27 ayat 1 UU ITE mengatur tentang perbuatan melanggar kesusilaan. Yang ketiga pasal 27 ayat 2 UU ITE mengatur tentang larangan perjudian online. Yang keempat, pasal 27 ayat 4 UU ITE mengatur tentang tindakan pengancaman dan pemerasan melalui teknologi informasi. Next. Yang kelima ada pasal 28 ayat 2 UU ITE mengatur tentang larangan penyebaran ujaran kebencian. Yang keenam ada pasal 28 ayat 1 UU ITE mengatur tentang berita bohong atau hoax. Dan yang terakhir ada pasal 31 UU ITE mengatur tentang kasus pelanggaran yang termasuk tindakan penyadapan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Ada kurangnya maka akan kami perbaiki pada kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.